Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Perkenalkan, nama saya Sururi Mahmuda dengan nomor digit 161. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen komunikasi. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang cukup dikenal dan dipahami secara luas oleh masyarakat, yang merujuk definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu 1. Sumber informasi. Sumber informasi itu bisa disebut dengan pihak yang berinisiatif untuk mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. Yang kedua, pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Dan yang ketiga, saluran atau media. Saluran atau media adalah alat untuk wahana yang digunakan untuk sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Dan yang keempat adalah penerima. Penerima itu adalah orang atau sekelompok yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Dan yang terakhir adalah efek. Efek itu adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Ada unsur lain yang ditambahkan sebagai pelengkap dari 5 unsur tadi, yaitu umpan balik. Umpan balik itu bisa disebut dengan respon penerima yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Dan yang kedua yaitu gangguan atau kendala komunikasi. Itu bisa disebut dengan gangguan teknis yang terjadi jika salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi itu mengalami gangguan atau kendala. Perkenalkan, nama saya Ita Maghfiratul Maula. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Rudolf F. Weidenberg mengemukakan bahwa ada 2 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial yakni untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak sesuatu pada waktu tertentu, seperti pergi kuliah atau tidak. Yang kedua, dari ahli Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa ada 2 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama untuk kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri, dan mencapai ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, yang digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Yang ketiga, fungsi komunikasi dari ahli William I. Gordon yang mengemukakan bahwa ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi sosial komunikasi. Fungsi sosial komunikasi digunakan untuk menyosialisasikan norma-norma dan budaya pada suatu masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif digunakan untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Yang ketiga, fungsi ritual. Fungsi ritual ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ekspresif. Yang keempat, fungsi instrumental. Fungsi instrumental digunakan untuk menginformasikan, mengajar, dan mengubah perilaku. Perkenalkan, nama saya Adela Purwandari Saputri. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi jika ada pertukaran pengalaman yang sama antar pihak-pihak yang terlibat komunikasi. Yang kedua, ketika terjadi komunikasi, informasi tidak sepenuhnya dapat diterima. Informasi akan diterima sebagai insan, bukan hal yang utuh. Yang ketiga,
Dalam konteks komunikasi, tidak ada manusia di bumi ini yang memiliki sama persis sekalipun karakter, karena manusia dilahirkan secara kembar. Terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu A. Komunikasi adalah proses simbolik. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. G. Komunikasi bersifat sistemik. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. I. Komunikasi bersifat non-sekusional. C. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan traksional. K. Komunikasi bersifat irreversibel. I. Komunikasi bukan panasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. 9 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi. A. Merupakan kemasan dari tanda-tanda. B. Merupakan proses penyesuaian diri. C. Mempunyai dimensi isi dan hubungan. D. Dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer. E. Merupakan proses traksional. F. Urutan komunikasi dapat dijelaskan. G. Tidak dapat dihindari. H. Tidak dapat diubah dan diulang. I. Mempunyai tujuan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.